Ketika bel berbunyi, penawaran terdengar di lantai 6 paviliun penghormatan dan lantai 7 paviliun VIP tertinggi. 13 miliar, 15 miliar, 20 miliar, 26 miliar, 36 miliar. Setelah mendengar ini, Tan Yun menyentuh cincin Qiankun yang berisi uang senilai 42 miliar dolar, dan suara lama keluar dari mulutnya, 100 miliar dolar. Sikat, sikat, sikat. Begitu kata-kata ini keluar, ratusan ribu mata murid tertuju pada paviliun VIP tertinggi nomor 3, dengan keras menghirup udara dingin. Benar-benar pria, langsung dari lebih dari 30 miliar, melonjak menjadi 100 miliar dalam satu gerakan. Pada saat itu, keheningan singkat terjadi di dalam garis Huang Fu Sengsing. Lusinan penatua sekte dalam yang menawar di lantai 6 dan 7 juga tidak bisa tidak berhenti meneriakkan tawaran mereka. Tan Yun tahu bahwa nilai besi meteorit valet surgawi lebih dari 100 miliar batu roh tingkat rendah. Dia bahkan lebih sadar bahwa para tetua sekte dalam ini bukanlah lampu minyak, dan secara alami tahu nilai besi meteorit valet surgawi. Sekarang dia hanya ingin pertempuran cepat, setelah mendapatkan besi meteorit valet surgawi, musnahkan sepasang anjing dan manusia dari garis jiwa binatang buas, lalu kembali ke Vena dan biarkan api es Hong Meng melahap laut valet Xuanyan. Hehehe, teman Daois di paviliun VIP tertinggi nomor 3 memang lebih berani, biarlah, kepala ini akan menemanimu. Sebuah suara tua keluar dari paviliun VIP tertinggi nomor 2 di lantai 7, 120 miliar. Mendengar kata-kata ini, mata Tan Yunsing dipenuhi dengan kemarahan, suara ini tidak bisa dia lupakan sampai kematiannya. Dia tahu pemilik suara itu adalah kakek buyut dari Ordo Fox Changkong, kepala garis keturunan jiwa suci, Taois jiwa suci. Selama pemilihan murid luar, jika dia tidak menggunakan aturan sekte sebagai jimat pelindung, dia akan dihancurkan sampai mati oleh telapak tangan spiritualnya yang besar. Jika saya tidak melarikan diri di depan gerbang gunung dan dengan perahu roh yang rusak, saya akan dibunuh oleh orang tua ini dan 48 murid yang dikirim oleh para tetua sekte, yang pada penyelesaian penuh dari alam jiwa. Daois jiwa suci, jangan taruh emas di wajahmu, teman tahu macam apa kamu dan lelaki tua itu. Ini konyol. Tan Yun mencibir, lalu berkata, 200 miliar. Tidak tahu cara mengangkat jari. Taois jiwa suci berkata dengan suara yang dalam, 22 miliar. 250 miliar. Pada saat ini, di dalam paviliun VIP tertinggi nomor 4, mata indah Taois Murong dipenuhi dengan tekad. Kali ini, tidak peduli apa, dia harus mendapatkan besi meteorit valet surgawi di sakunya. Sebagai kepala dari Vena senjata sekte dalam, dia sekarang menemukan besi meteorit valet surgawi yang langka, bagaimana dia bisa melepaskannya. Jika itu direnggut dari rumah lelang sekte dalam hari ini, di mana dia bisa menahan wajahnya di masa depan. Dia pasti akan menjadi bahan tertawaan di antara anggota senior dari 9 pembuluh darah sekte dalam. Hehehe, maka lelaki tua itu juga datang untuk mencoba peruntungannya jika dia bisa melelang besi meteorit langit melampaui ungu ini. Di dalam paviliun VIP tertinggi No. 1, Taois 5 jiwa berkata dengan senyum kasar, 28 miliar. Karena kepala 5 jiwa, kepala jiwa suci, dan kepala murong, semuanya tertarik untuk berpartisipasi, bagaimana mungkin itu kurang dari tubuh lama. Di dalam paviliun VIP tertinggi nomor 6, wanita tua itu, Taois Rune, menyipitkan matanya dan nadanya penuh provokasi, 3.500 juta. Di dalam paviliun VIP tertinggi No. 9, kepala Vena Formasi, Taois Qiankun, berkata dengan suara dingin, sungguh mengejutkan, saya tidak menyangka bahwa keempat kepala, akan memiliki waktu luang untuk melakukan perjalanan ke Huangfu. Sengsing, karena kalian berempat terlibat, maka aku akan menemanimu sampai akhir. 38 miliar. 5 dari kamu sangat elegan, apakah kamu keberatan menambahkan chief ini? Di dalam paviliun VIP tertinggi ke-12, suara dominan dari Taois jiwa kuno keluar, 430 miliar. Kalian berenam ada di sini, jadi tidak seburuk chief ini. Di dalam paviliun VIP tertinggi ke-14, tiba-tiba, suara dingin dari Taois jiwa binatang keluar, 450 miliar. Menarik dan lucu. Di dalam paviliun VIP tertinggi nomor 16, tawa Taois angin dan guntur bergema, 500 miliar. Pada saat ini, Tantai Zongde tampak tanpa ekspresi, tetapi pada kenyataannya, hatinya dipenuhi dengan kegembiraan. Melihat 8 kepala suku berkumpul untuk menawar, inilah yang ingin dia lihat. Dia tahu dengan jelas bahwa 8 kepala tidak cocok satu sama lain, dan meskipun mereka semua ingin mendapatkan besi meteorit ungu surgawi hari ini, mereka juga memiliki niat untuk bersaing untuk itu melalui pelelangan. Seperti yang diharapkan, pintu dari 99 paviliun mewah di lantai 5 dan 88 paviliun terhormat di lantai 6 dibuka hampir bersamaan, dan 187 orang keluar. Di antara mereka adalah wanita menawan,
wanita tua di masa jayanya, serta orang muda, setengah baya dan tua. Orang-orang ini semuanya, penatua dan diaken dari 8 pembuluh darah. Hari, begitu banyak orang. Murid Tan Yun menyusut, dia tidak perlu memikirkannya untuk mengetahui bahwa pasti 8 kepala suku yang khawatir tidak memiliki batu roh yang cukup dan memberitahu mereka untuk mengumpulkannya. Tan Yun juga melihat bahwa 8 kepala suku telah dengan jelas mengubah pelelangan menjadi medan perang tanpa asap dan cermin. Masing-masing dari mereka telah mengerahkan seluruh kekuatan mereka, dan hari ini mereka pasti akan mengalahkan 7 pemimpin lainnya. 187 orang dibagi menjadi 8 kelompok, masing-masing menyapu ke lantai 7 dari 8 kamar kompartemen VIP tertinggi, ke 8 pintu paviliun. Dalam waktu singkat, mereka menyapu keluar dari 8 pintu paviliun, menukik ke bawah dan menembak ke paviliun mewah dan paviliun terhormat mereka sendiri. Pertempuran 8 urat gerbang bagian dalam, di langit di luar besi meteorit ungu, memulai pendahuluan. Pada saat ini, dari para tetua hingga 8 murid dalam dari 8 pembuluh darah di aula, tidak ada yang merasa bahwa kepala mereka berjudi sembarangan. Pertama-tama, besi meteorit ungu surgawi adalah harta berharga dan tak ternilai. Ini adalah fakta yang tak terbantahkan. Bahkan jika Huang Fu Sein Sekte, sampai ke murid-murid dalam hingga 9 pembuluh darah dari Sein Sekte, tidak ada perselisihan ortodoks. Sekarang 8 kepala tidak akan pernah dengan mudah menarik diri dari pelelangan besi meteorit ungu surgawi. Mungkin seseorang akan berpikir bahwa 8 orang menawar pada saat yang sama. Mengapa tidak sedikit dari mereka yang tidak mengeluarkan suara terlebih dahulu, dan kemudian yang terakhir, mungkin dapat menyelamatkan beberapa batu roh. Tetapi Anda harus tahu bahwa 8 besar Taois, yang dapat duduk di 8 kursi utama, bukanlah orang biasa. Trik kecil semacam ini, mereka tidak tahu. Karena itu, 8 orang telah muncul, lebih baik bersaing secara terbuka. 1. Orang hidup bernafas, pasti pertempuran batu roh. Untuk 2, 8 kepala, terlalu bersemangat untuk mendapatkan besi meteorit langit melampaui ungu. Kepala 5 jiwa dengan dingin mendengus, 600 miliar. 700 miliar. Taois jiwa suci segera keluar. Taois murong menghela nafas lega, 780 miliar. Taois Feng Lei mengertakkan gigi, 800 miliar. Taois jiwa kuno tampak muram, 810 miliar. Taois Qiankun tertawa, apakah kepala jiwa kuno keluar dari batu roh? Hahaha, 850 miliar. 860 miliar. Fu Fa Taois menyilangkan alisnya. 890 miliar. Wajah Taois jiwa binatang itu ironis. Begitu kata-kata itu jatuh, tiba-tiba, tenang, jelas harga ini mendekati, 8 kepala mampu membayar batas. Pada saat ini, tidak ada yang pertama kali mengeluarkan suara. Di aula di lantai pertama, ratusan ribu murid, telah lama dibagi menjadi 9 kelompok orang sesuai dengan 9 garis keturunan utama. Kerumunan menatap dan menahan napas, pada saat ini, terdengar jelas, detak jantung berantakan dari kerumunan, yang satu lebih berat dari yang lain. Tuan, jika Anda ingin menawar, Anda masih harus bergegas, waktu pelelangan masih 10 napas terakhir. Mulut Tantai Zongde menyunggingkan senyum yang sulit ditahan, setelah 10 napas, besi meteorit ungu eksotis surgawi, penawar tertinggi akan menang. Sekarang, 890 miliar sekali, 2 kali. Pada titik ini, tiba-tiba 2 suara terdengar bersamaan. 900 miliar, 1 triliun. Pada saat ini, mata semua orang tertuju pada paviliun VIP tertinggi No. 4, No. 3, 900 miliar hampir apa yang murong Taois, menahan sakit hatinya, berteriak. Dan 1 triliun tampak luar biasa keras. Karena nada suara itu terlalu berlebihan. Pada saat ini, Tan Yun bersandar di kursi batu giok, jari-jarinya mengetuk sandaran tangan satu persatu, matanya mengungkapkan arti kehikmatan, 8 kepala suku, mengapa mereka semua diam. Jangan beritahu orang tua itu bahwa dengan ini jumlah batu roh, kamu masih ingin melelang besi meteorit valet surgawi, ya. Ejekan telanjang. Tan Yun tahu bahwa dengan melakukan itu, dia akan membuat marah 8 kepala suku, dan pada akhirnya, semakin banyak nilai kekayaan yang akan dia bayar. Tan Yun cenderung melakukannya. Ketika dia memikirkan 8 kepala suku, yang pernah memperlakukannya sebagai pemborosan dan menyatakan dirinya sia-sia di depan jutaan murid luar, hati Tan Yun pasti akan sedikit marah. Bukankah itu hanya batu roh? Karena tidak ada batu roh, Anda dapat menggunakan hal-hal lain untuk mengimbangi harganya, lalu apa yang Anda takutkan? Tidak peduli berapa banyak batu spiritual, saya harus mengambil semuanya, tidak ada yang bisa mencurinya. Pada saat ini, 8 kepala mendengarkan suara mengejek Tan Yun, dan satu demi satu, mereka mengekspor. Orang-orang dari paviliun VIP tertinggi nomor 3, jangan berani-beraninya merajalela.
Jika orang tua itu tidak salah menebak, kamu dari Dan Fein, kan? Taois Bingqing tidak datang, tetapi biarkan kamu datang, sepertinya kamu memiliki hubungan yang tidak biasa, mungkin ada hubungan persinahan ya. Masuk akal, masuk akal. Telinga menggemakan 8 kepala tawa yang memalukan, ribuan murid Vena dan di aula, tidak berani marah, tetapi bahkan lebih tidak berani berbicara. Tan Yun mencibir, jadi bagaimana jika lelaki tua itu adalah Dan Fein? Tidak peduli seberapa banyak kamu berbicara, hanya ada satu hasil untuk besi meteorit valet surgawi, dan itu adalah milik lelaki tua itu. Betapa besar mulut, seolah-olah dia telah mengambil keputusan entah bagaimana, Taois Murong berkata sedingin es, 1.300.000.000. Sudut mulut Tan Yun menggambarkan senyum sombong, 1.310 miliar. Kamu, tak tahu malu. Mendengar peningkatan lain dalam miliar terendah, tubuh halus Taois Murong, gemetar hebat, 1.010 miliar, tidak peduli apa hari ini Anda tidak akan dapat melelang besi suan surgawi valet. 7 kepala suku lainnya, semuanya diam. Batu roh yang mereka miliki, ditambah harta yang bisa mengimbangi harganya, tidak bisa mencapai 11.000 juta. Tidak peduli apa. Oh, wanita tua, berbicara besar tidak takut untuk memamerkan lidahmu. Orang tua itu akan membiarkanmu mati sekali. Tan Yun mengeluarkan suaranya dan berkata, 1.200 miliar. Mendengar kata-kata itu, keringat halus merembes keluar dari dahi Taois Murong saat dia menatap Tantai Zongde dengan mata cemas, mencoba yang terbaik untuk menjaga nada suaranya tetap halus. Penatua De, dapatkah Anda memberi kepala ini sedikit waktu untuk melakukan perjalanan ke Gunung Abadi Murong? Melalui formasi teleportasi dan kembali untuk mendapatkan beberapa batu roh. Tantai Zongde menggelengkan kepalanya sedikit, maaf, pelelangan hanya memiliki satu nafas terakhir, orang tua tidak bisa menjanjikanmu. Mendengar kata-kata ini, Taois Murong duduk tanpa daya di kursi batu giok, berputar, dan menundukkan kepalanya tanpa berbicara. 1.200 miliar sekali, 2 kali, 3 kali terjual. Tantai Zongde berbicara dan berkata dengan lantang, selamat kepada VIP dari paviliun VIP tertinggi nomor 3, karena telah memimpin dalam penawaran untuk harta karun final terakhir. Pada saat ini, pipi 8 kepala suku itu panas dan kering, dan mereka bisa dikatakan memalukan. Di hadapan semua orang, dia membawa semua batu roh Diaken dan Penatua yang berpartisipasi dalam pelelangan, dan menggunakannya sekaligus, hanya untuk kalah di tangan para Penatua dan Pulse. Alasan mengapa 8 orang mengidentifikasi Tan Yun sebagai Dan Fein adalah karena Tan Yun mempermalukan dirinya sendiri 8 orang pada saat yang sama. Karena dia berani mempermalukan 8 orangnya, dia jelas bukan salah satu dari bawahannya sendiri, tetapi pasti seseorang dari garis keturunan dan dari Taois Bingqing. Di aula di lantai pertama, ribuan murid garis keturunan dan memiliki kegembiraan yang tak terkendali di wajah mereka. Pada akhirnya, garis keturunan dan mereka sendiri yang menang. Itu adalah kemenangan yang terbuka dan jujur, kemenangan penuh, dengan 1.200 miliar batu roh tingkat rendah, menghancurkan 8 kepala suku lainnya. Jika bukan karena takut menimbulkan kemarahan publik, mereka benar-benar ingin berteriak dan melampiaskan kegembiraan mereka. Pada saat ini, Tantai Zongde mengepalkan tinjunya, memandang dengan marah ke paviliun VIP tertinggi nomor 3, dan dengan senyum di wajahnya, bertanya, dengan cara apa para VIP akan membayar? Dalam bentuk, kurasa. Tan Yun menjawab. Senyum Tantai Zongde membeku di wajahnya, alis putihnya berkerut, nadanya sedikit bertanya, apakah VIP bermaksud menggunakan item itu untuk melawan 1.200 miliar batu roh tingkat rendah? Tepat sekali. Nada bicara Tan Yun pasti. Hehehe. Tawa Tantai Zongde berangsur-angsur menjadi dingin, orang tua juga menantikan apa yang sebenarnya bernilai triliunan dari batu roh kelas bawah. Tamu Anda tolong ungkapkan juga. Hati Tantai Zongde melonjak dengan semangat pembunuh. 1 triliun dan 200 miliar batu roh tingkat rendah sudah cukup untuk membeli harta senjata kelas atas yang dihormati, dan dia tidak percaya bahwa Tan Yun benar-benar memiliki barang yang nilainya sama dengan barang kehormatan kelas atas, harta senjata. Menurutnya, jika Tan Yun memilikinya, mengapa tidak berpartisipasi dalam pelelangan di Sekte Abadi? Mengapa dia pergi ke Sekte Dalam? Hanya Tantai Zongde yang yakin bahwa Tan Yun adalah sesepuh Sekte Abadi yang tidak termotivasi, jadi dia datang ke Sekte Dalam. Dia sangat yakin, tentu saja, karena, pertama-tama, Tan Yun berani mempermalukan 8 kepala, yang bukan penatua dari 8 urat gerbang dalam. Kedua, dia menyimpulkan dari Tan Yun biarkan Bingqing Taois pergi ke Huangfu Sengsing, maka Tan Yun juga bukan Sekte Dalam dan sesepuh garis keturunan. Jika tidak, bagaimana dia berani memanggil Taois Bingqing? Karena itu bukan 9 tetua Sekte Dalam, itu adalah tetua Sekte Abadi, dan tetua Sekte Abadi yang masih tidak termotivasi, jika tidak, bagaimana lari ke rumah lelang Sekte Dalam? Ini tidak masuk akal. Di dalam paviliun VIP tertinggi No.
3. Tan Yun, yang telah lama menjadi murni seperti api dalam mengamati pidato, melihat perubahan ekspresi samar Tantai Zongde di matanya dan berkata dengan acuh tak acuh, Penatua, saya secara alami akan menerangi objek harganya, tetapi benda ini terlalu berharga, jadi saya ingin meminta Anda masuk ke paviliun untuk berbicara. Oh, tidak apa-apa. Tawa Tantai Zongde mengandung niat dingin, orang tua hanya mengingatkan VIP, jika Anda tidak dapat menghasilkan barang untuk mengimbangi harganya, jangan salahkan saya, Huang Fu Sengsing, karena tanpa ampun. Tantai Zongde menyingkirkan besi meteorit ungu surgawi, menghilang dari platform lelang, dan muncul di lantai 7 di luar paviliun VIP tertinggi nomor 3 dalam sekejap, lalu mendorong pintu masuk, melambaikan lengan jubahnya dan duduk di seberang Tan Yun. Apa itu? Mengatakan itu, dia meletakkan besi meteorit ungu surgawi di atas meja batu giok. Tan Yun tidak menjawab, tetapi berkata, Penatua mungkin juga membuat batas kedap suara. Tantai Zongde melambaikan tangan kanannya, dan seketika, seluruh permukaan dan dinding paviliun VIP tertinggi berdesir berlapis-lapis, dan kemudian kembali normal. Bolehkah saya berbicara sekarang? Tantai Zongde tidak suam-suam kuku. Apakah Delao memiliki slip batu giok kosong untuk dipinjamkan kepada saya yang lama? Tentu saja. Tantai Zongde membalik tangan kanannya dan menyerahkan slip giok kosong ke Tan Yun. Penatua, bisakah Anda mengetahui formula dan kuno, pil sein pembaruan kehidupan? Ketika Tan Yun mengatakan ini, Tantai Zongde bangkit dengan suara menderu, aku pernah mendengarnya, tapi sudah lama hilang. Kenapa kamu memilikinya? Tentu saja. Tan Yun berkata dengan nada sombong, di atas ramuan spiritual adalah ramuan harta karun, di atas ramuan harta karun adalah eliksir yang mulia, dan di atas eliksir yang mulia adalah ramuan suci. Dan Life Renewing Sein Pill adalah Sein Pill kuno. Life Renewing Pill tingkat rendah dapat meningkatkan rentang hidup seorang kultivator hingga 30 tahun. Kelas menengah meningkat 60 tahun. Kelas atas 90 tahun. Pil Sein perpanjangan kehidupan kelas ekstrim, di sisi lain, adalah 200 tahun. Penatua, saya tidak tahu apakah saya benar. Tantai Zongde tampak bersemangat, ya, benar. Bagus kalau begitu. Tan Yun mengetukkan jarinya ke sandaran tangan kursi batu giok dan berkata perlahan, Penatua berpikir, berapa banyak batu roh yang berharga untuk ditukarkan dengan pil Sein pembaharu kehidupan kelas bawah selama 30 tahun. Berapa formula untuk kehidupan kelas bawah? Memperbarui nilai Sein Pill. Ini. Tantai Zongde mengerutkan alisnya dan berkata, hidup secara alami tidak dapat diukur dengan jumlah batu roh, tetapi bagi para pembudidaya alam tinggi, 30 tahun hanyalah menjentikkan jari. Lagi pula, pil ini hanya efektif jika diminum sekali. Oleh karena itu, nilai dari resep Life Renewing Holy Pill kelas bawah hampir bernilai 120 juta batu roh kelas bawah, kan? Penatua benar-benar bercanda. Kecepatan bicara Tan Yun tetap tidak berubah, masih tidak terburu-buru, dengan formula dan, seseorang dapat memperbaiki Life Renewing Holy Pills tanpa batas untuk dijual. Jika kekuatan besar mendekati akhir hidupnya, tetapi saat ini hanya lebih rendah grade Life Renewing Sein Pill, Anda dapat hidup 30 tahun lagi, mungkin 30 tahun yang singkat ini, Anda dapat menembus belenggu, menerobos dunia baru. Penatua, bagaimana Anda bisa mengatakan bahwa formula dan, hanya bernilai 12.000 miliar. Mendengar ini, Tantai Zongde tersenyum canggung, baiklah, Pak Tua tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Selama Anda memiliki formula dan, Anda dapat mengatur harga sesuka Anda, asalkan tidak terlalu berlebihan, saya akan setuju, kepada mereka semua. Delao cepat, maka saya akan terus terang. Yang diinginkan Tan Yun adalah kata-katanya, uang adalah sesuatu di luar tubuh, orang tua tidak serakah. Selama Elder berjanji bahwa dia dapat menemukan Zun Jin Suan Besi, Zun Wood Thunder Bambu, Zun Water Cold Sand, Zun Earth Spiritual Root, Zun Wind Suan Yin Water, Zun Thunder Millennium Fruit, serta Time Ancient Dust, Space Silver Moon Ginseng, Deat Jiao Dragon Wood, dan Light Millennium Crystal demi reputasi Huang Fu Sengsing yang sangat tinggi. Penatua dapat memberi Anda formula dan terlebih dahulu sekarang. Setelah mendengar ini, Tantai Zongde menarik napas dalam-dalam. 11 jenis item atribut untuk menyempurnakan Sun Qi ini cukup langka, Anda harus memberikan waktu 3 tahun kepada saya. Tan Yun menggelengkan kepalanya, 3 tahun terlalu lama, paling lama 1 tahun. 1 tahun, itu terlalu pendek. Tantai Zongde menyilangkan alisnya dan mengangkat kerutannya. Delao terlalu berlebihan, siapa yang tidak tahu bahwa firma Anda berada di bawah manajemen langsung Patriark saat ini. Saya percaya bahwa Penatua memiliki cara luar biasa untuk menemukan mereka semua sesegera mungkin. Setelah Tan Yun berbicara, dia menjatuhkan bom berat lainnya. Jika Anda dapat menemukan semuanya dalam waktu 1 tahun, Anda dan saya akan memiliki lebih banyak transaksi di masa depan. Kali ini,
Pertama-tama saya akan memberi Anda formula untuk pil pembaharuan kehidupan kelas bawah, dan lain kali, itu akan secara alami jadilah formula untuk pil Sein pembaharuan kehidupan kelas menengah. Tubuh Tantai Zongde bergetar. Bagus, saya pasti akan melakukan semua yang saya bisa untuk menemukannya untuk Anda sesegera mungkin. Saya harap kita dapat bekerja sama lebih banyak di masa depan. Itu alami. Tan Yun tersenyum dan memanipulasi indera spiritualnya untuk menembus ke dalam slip giok kosong. Setelah 3 napas, indera spiritualnya menarik diri dari slip giok dan menyerahkannya kepada Tantai Zongde. Tantai Zongde mengambil slip batu giok dan tidak sabar untuk memanipulasi batu roh ke dalam slip batu giok. Setelah beberapa saat, tubuh tua itu tidak bisa menahan gemetar, terkejut melampaui kata-kata, sungguh formula dan yang terperinci. Poin utama dari menyempurnakan dan ini, setiap detail dari langkah-langkahnya. Setelah keterkejutan, Tantai Zongde, alis putihnya berkedut, meskipun lelaki tua itu adalah seorang penilai, tetapi bukan Master Sein dan tidak dapat menentukan keaslian formula dan ini. Bagaimana kalau VIP pergi dengan lelaki tua itu ke gerbang Sein? Biarkan para tetua dari garis keturunan Sein Gate dan, bagaimana dengan penilaian? Gerbang suci. Tan Yun mengangkat alis pedangnya, aku punya masalah lain untuk diselesaikan, aku tidak punya waktu untuk pergi ke gerbang suci. Bagaimana dengan ini, kamu bisa mengambil resep dan sendiri, aku tidak akan pergi. Tantai Zongde tersenyum dan berkata, tidak apa-apa, tetapi semuanya memiliki kemungkinan, jadi silakan tinggalkan nama Anda sehingga saya dapat menemukan Anda. Selain itu, jika saya menemukan 11 bahan untuk menyempurnakan Sun Qi di masa depan, saya juga dapat menemukan Anda, kan? Tan Yun sedikit ragu, saya tidak berhak untuk mengungkapkan nama saya, bagaimana dengan ini, di masa depan untuk menemukan orang tua itu, Delao dapat pergi ke Gunung Abadi Bincing, beritahu Sen Subing untuk memasang bendera di puncak, dari Gunung Abadi Changling, saya akan datang ke Huangfu Sengsing ketika saya melihat bendera. Oh, saya lupa menyebutkan bahwa Sen Subing adalah murid dari orang tua ini. Mata mendung Tantai Zongde mengungkapkan sedikit keterkejutan dan keraguan, kepala bincing, memujamu sebagai seorang guru. Yah, hari ini, melihat bakat dan kualifikasi gadis ini bagus, si tua ini menerimanya. Tan Yun berkata demikian, tentu saja, dia tidak ingin mengungkapkan identitasnya, hanya dengan menggerakkan Sen Subing, Tantai Zongde akan membiarkan dirinya pergi tanpa mengetahui kebenaran formula dan Elder De, tentu saja jika kamu tidak percaya padaku, kamu sekarang dapat mengirim seseorang ke Ice Clear Immortal Mountain untuk memverifikasinya. Setelah mendengar ini, Tantai Zongde tertawa dan berkata, tidak perlu, saya percaya itu. Selain itu, kami akan sering bekerja sama di masa depan, jadi saya tidak akan terlalu picik untuk pergi dan memverifikasinya. Tan Yun mengangguk dan berkata, aku punya satu permintaan lagi yang tak terbalas, kuharap Delao akan setuju. Delao, ketika Anda mengambil resep dan menemukan seseorang untuk mengkonfirmasi keasliannya, tolong jangan beritahu dari mana resep itu berasal, katakan saja itu adalah Imperial Palace Sein Bank Anda, yang menemukannya sendiri, bukan. Jangan khawatir, untuk melindungi privasi pelanggan kami, ini adalah fondasi perusahaan kami. Saya tidak akan memberitahu siapapun di luar perusahaan bahwa Anda memberikan resepnya. Bahkan jika orang yang saya beritahu adalah anggota senior kekaisaran rumah tangga. Tan Yun berkata dengan puas, kalau begitu aku lega. Aku akan menerima besi meteorit valet surgawi dulu, aku masih punya sesuatu untuk dilakukan, jadi mari kita ucapkan selamat tinggal. Tan Yun mengambil besi meteorit valet eksotis surgawi di atas meja batu giok dan memasukkannya ke dalam cincin Qiankun. Dan setelah bangun dan menangkupkan tinjunya, dia berbalik untuk pergi. Baiklah, baiklah, aku akan mengantarmu pergi. Setelah Tantai Zongde bangkit dan menangkupkan tinjunya, dia membuka pintu paviliun dan membuat gerakan mengundang. Adegan ini membuat 8 kepala, dan bahkan ratusan ribu murid, yang selalu menonton paviliun VIP tertinggi nomor 3, merasa luar biasa. Ini adalah pertama kalinya orang melihat Tantai Zongde sangat memperhatikan pelanggannya, untuk membukakan pintu bagi mereka secara pribadi. Penatua De, silakan tinggal. Suara samar Tan Yun mencapai telinga semua orang. Tujuannya adalah untuk membuat mereka yang memiliki niat jahat terhadapnya secara keliru berpikir bahwa statusnya luar biasa. Tidak ada salahnya, orang tua tidak ada hubungannya, lebih baik aku memberimu tumpangan. Tantai Zongde dengan sengaja mengeraskan suaranya, dengan cara ini, itu juga akan menyelamatkan seseorang dari tidak menghormatimu. Kalau begitu,
Aku berterima kasih banyak, Pak Tua. Tan Yun melangkah keluar dari pintu paviliun dan melewati paviliun VIP tertinggi nomor 2 dan nomor 1 dengan gaya berjalan yang tenang. Dia tidak perlu melihat untuk menebak wajah jelek dari Taois jiwa suci dan Taois 5 jiwa. Sebenarnya, pada saat ini, tidak hanya Taois jiwa suci dan Taois 5 jiwa terlihat biru, tetapi bahkan Taois murong di paviliun VIP tertinggi nomor 4, serta 5 kepala lainnya, juga terlihat sama. Mereka semua diam-diam berspekulasi, siapa Tan Yun? Berapa harga sikap Tan Tai Zongde? Tan Tai Zongde terus mengirim Tan Yun ke sudut lantai 6, berhenti, menunjuk ke pintu yang tertutup dan berkata, ini adalah susunan transmisi VIP, ruangan ini dilengkapi dengan 9 susunan transmisi tunggal langsung di luar gerbang kota, masing-masing, arah 9 pembuluh darah, masukkan susunan transmisi dapat langsung ditransmisikan ke 10.000 mil jauhnya. Bahkan ranah pemurnian jiwa dari kultivator sukses besar, di Huangfu Place City, indera spiritual hanya akan mencakup radius 3.000 mil, pasti tidak dapat memata-matai jejak kaki VIP. Mendengar itu, Tan Yun tersenyum, itu bagus, selamat tinggal. Tan Yun mendorong pintu langsung masuk, dan segera, fluktuasi spasial keluar dari ruangan. Detik berikutnya, pemandangan di depan Tan Yun berubah dan dia muncul di sekelompok gunung 10.000 mil selatan kota Huangfufang. Tempat ini adalah tempat di mana seseorang harus pergi untuk kembali ke gerbang gunung Beast Soul Lineage. Alasan mengapa Tan Yun memilih tempat ini secara alami untuk mencegat dan membunuh Fan Kan dan Lin Xinyi dari garis keturunan Beast Soul. Ruang seperti riak air, perahu roh senjata harta karun kelas bawah dari kehampaan dari udara tipis. Tan Yun melepaskan kerudung dingin nafas hantunya, setelah melompat di perahu roh, menuju Huangfu Place City dengan sangat cepat. Untuk mencegah 8 kepala melalui susunan transmisi untuk mengejar, dia harus segera mengungsi. Kedua, dia harus mengintai di luar Huangfu Square City dengan kecepatan tercepat, menunggu anjing dan pria itu muncul. Setelah hampir 1 jam, perahu roh muncul di lautan awan 100 mil jauhnya dari gerbang kota. Tan Yun memasukkan perahu roh ke dalam cincin Qiankun, melakukan langkah surgawi Hongmeng, dan seperti meteor, setelah 10 kilatan vertikal, dia melintasi ruang kosong seluas 2.000 kaki dan muncul di puncak-puncak yang terjun langsung ke awan. Pada saat itu, pikiran dan napas, mengintai dengan rumput hijau, menatap melalui kabut dan awan, tatapan mematikan di gerbang kota. Waktu berlalu dengan tenang, sampai malam tiba, Tan Yun masih tidak melihat Fan Kan, sosok Lin Xinyi. Arai transmisi VIP Huangfu Sengsing terbatas untuk memungkinkan VIP di lantai 7 dan 6 untuk menggunakannya. Sepasang anjing dan pria ini, yang hanya menonton pelelangan di aula lantai pertama, mereka pasti tidak dapat pergi melalui susunan transmisi VIP. Sekarang dari pelelangan Huangfu Seinbang, 4 jam telah berlalu, bahkan jika mereka berpartisipasi dalam pelelangan rumah lelang harta karun, memakan waktu 3 jam, masuk akal untuk meninggalkan kota bengkel. Mungkinkah mereka berbelanja di toko lain lagi? Dengan keraguan, Tan Yun seperti binatang buas, mengintai tanpa bergerak, diam-diam menunggu kemunculan mangsa. 3 jam kemudian, bintang-bintang bertitik, bulan purnama tertanam di langit, di bawah sinar bulan yang cerah, pupil Tan Yun tiba-tiba menyusut, akhirnya muncul. Sebuah perahu roh muncul dari luar kota dan melaju menuju Tan Yun. Di perahu roh, mata Lin Xinyi seperti sutra, saudara Fan, pada malam bulan purnama, anginnya jernih dan segar, mengapa kita tidak menjadikan langit sebagai selimut dan perahu sebagai sofa dan bersenang-senang? Kamu pelacur kecil, kamu tak tertahankan. Fan Kan mengungkapkan senyum mesum, dengan keras menekan Lin Xinyi ke perahu roh dan merobek rok panjangnya. Wosh, jepret. Fan Kan bangkit dengan nafsu dan menarikan cambuk panjangnya ke tubuh Lin Xinyi yang tercabik-cabik. Pukul lebih keras. Perahu roh dengan suara nafsu itu telah berlayar 1000 kaki ke dalam kehampaan di atas kepala Tan Yun. Sosok hantu, bergegas naik dari rumput di puncak, berkedip hanya 10 kali sebelum menyusul perahu roh, muncul di tepi perahu roh dengan niat membunuh, dengan menawan berkata, hobi kalian berdua anjing dan manusia adalah benar-benar berbeda. Siapa? Fan Kan dan Lin Xinyi sangat terkejut, menatapnya, dan langsung berkata, kamu tidak mati. Jika aku tidak membunuhmu, bagaimana aku bisa mati? Di bawah langit berbintang, rambut Tan Yun terbang, seolah-olah dewa pembunuhan yang turun, pikiran, emas, kayu, air, api, bumi, angin, guntur, waktu, ruang,
Kematian, cahaya, 11 atribut pedang terbang senjata spiritual ekstrim, dari cincin Qiankun gelombang keluar, mengelilingi perahu roh. Dalam sekejap, 14 pilar cahaya ilahi meledak dari mata 7 jiwa janin ilahi di dalam kolam roh Tan Yun, dan dibawa ke 11 pedang terbang dari alis Tan Yun seperti kilat. Seketika, 11 pedang terbang dengan cepat berputar di sekitar perahu roh, meledak menjadi tirai cahaya ilahi, berubah menjadi formasi pedang pembantaian dewa berdiameter 300 kaki, menyelimuti perahu roh. Tepat ketika Fan Kan dan Lin Xinyi baru saja melambat, mereka mendapati diri mereka berada jauh di dalam kekacauan ruang dan waktu yang tak berujung. Tan Yun berhenti di perahu roh dan mengarahkan pandangannya pada Lin Xinyi. Pelacur, sangat tidak terduga, kan? Terkejut bahwa aku tertusuk tengkorak oleh 3 anak panahmu dan tidak mati. Huff. Aku punya lebih banyak kejutan untukmu. Lin Xinyi penuh perhatian cekikikan, Kakak Fan, aku sangat takut. Bayi kecil tidak takut. Fan Kan memeluk Lin Xinyi yang tidak berpakaian, tatapannya tajam dan menghina menatap Tan Yun, kamu pikir pada awalnya, kamu bisa menjadi teman yang baik. Kamu pikir ketika kamu mampu memusnahkan 43 orang dari garis keturunan jiwa suci dengan formasi pedang ini, kamu adalah lawanku. Itu konyol. Jika aku jadi kamu, aku akan bersembunyi dan kembali untuk membalas dendam ketika aku cukup kuat, tetapi karena kamu di sini tanpa mengetahui apa yang kamu lakukan, hari ini aku akan menunjukkan kepadamu apa artinya menjadi Crouching Dragon Ranker. Dengan suaranya, Fan Kan merasakan kekuatan yang mengikat meremas ke arahnya, dan dengan kaget, dia mendapatkan kembali kebebasannya dan berteriak, tubuh bela diri tanda bintang. Tiba-tiba, tubuh Fan Kan memancarkan titik cahaya seperti bintang, aum, suara mendesis seperti binatang datang dari setiap titik cahaya. Detik berikutnya, ribuan tanda bintang, menyatu menjadi 9 sungai bintang terang, berputar-putar di sekitar Fan Kan dengan kecepatan tinggi, auranya berlipat ganda. Fan Kan, yang memiliki kualifikasi jiwa binatang tingkat tertinggi, berada pada tahap penuh alam jiwa, dan mampu mengerahkan 10 kali kekuatannya. Dan tubuh bela diri tanda bintang adalah salah satu dari 3 teknik utama yang dikembangkan oleh murid-murid dari garis keturunan jiwa binatang di alam jiwa janin. Jika dia mengolah teknik ini ke tingkat ke-12, dia bisa melatih kekuatan 6 kali lipat. Meskipun dia hanya berkultivasi ke tingkat ke-8, dia telah meningkatkan kekuatannya menjadi 40 yang menakutkan. Akibatnya, ia menjadi pembangkit tenaga listrik Crouching Dragon Ranking, peringkat ke-898 dalam kekuatan. Tan Yun, dasar bajingan, Murong Kun adalah cucu tuanku, dan kamu berani membunuhnya. Hari ini aku akan mengambil kepalamu dan menawarkannya kepada tuanku. Fan Kan tertawa dan menembak ke arah Tan Yun sebagai seberkas cahaya terang, lengan kanannya berputar-putar di sekitar segel bintang melambai, dan tinju kanannya meninju Tan Yun tepat di dada. Dengan satu serangan, Fan Kan memberikan segalanya. Tan Yun tidak menggunakan ruang ekstensi tak terbatas formasi pedang, semangat bertarungnya tinggi, seluruh tubuhnya menyembur keluar dengan energi spiritual emas, tinju kanannya ditutupi dengan energi spiritual, diayunkan tanpa syarat. Saat kedua tinju saling memukul, kehampaan dalam radius 100 kaki bergetar hebat, badai energi spiritual seperti gelombang cerah menelan kekosongan, menyebar ke segala arah. Efek samping yang sangat kuat menyapu Lin Xinyi, yang tidak ditutupi oleh pakaiannya, menyebabkan tubuh bunga putihnya yang memikat bergetar dan potongan-potongan pakaian robek terkoyak. Dia berteriak dan menutupi bagian memalukannya dengan kedua tangan. Buk buk buk. Pada saat ini, Fan Kanji mundur 3 langkah dengan wajah tidak percaya sebelum berdiri kokoh di perahu roh, menatap Tan Yun, yang dikirim terbang oleh pukulannya sendiri, dan mencibir, anak itu benar-benar memiliki 2 trik di lengan bajunya. Tiba-tiba, tawa Fan Kan berhenti tiba-tiba dan berkata tidak percaya, jejak kaki dalam kehampaan. Bagaimana ini mungkin? Di bidang penglihatannya, Tan Yun terlempar dari perahu roh, dalam kehampaan tidak jatuh, tetapi kaki di kehampaan untuk menghentikan bentuknya. Tan Yun adalah master dalam formasi pedang pembantaian ilahi, di bawah formasi, dia bisa terbang tanpa pedang. Tentu saja, kecepatan terbangnya secepat kecepatan terbang pedang. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa ada lebih sedikit pedang terbang di bawah kakinya. Pada saat ini, lengan kanan Tan Yun sedikit gemetar, tangan kanannya merah dan bengkak, mulut harimaunya pecah-pecah, dan darah merah menetes ke jari-jarinya ke dalam kekosongan.
Tan Yun menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan darah yang berjatuhan di tubuhnya dan mengangkat tangan kirinya untuk menyeka darah yang tumpah dari sudut mulutnya. Diam-diam, dia berkata, tanpa formasi pedang, dia bukan tandingan pria ini. Saya mengerti. Mata Fan Kan menjadi jernih dan dia tertawa dingin. Bagaimana aku bilang kamu bisa berdiri di udara, kurasa itu pasti karena pesona formasi. Tan Yun, hari ini adalah hari kematianmu. Segel bintang Fan Kan di sekitar tubuh, tatapan garang, kaki menghentak, perahu roh gemetar, tubuh seperti semburan panah tajam, ke arah Tan Yun di udara, tangan kanan membalik, memunculkan surai pedang sepanjang 30 kaki, menuju pembunuhan Tan Yun. Pikiran Tan Yun, hatinya, benar-benar memperluas kegagalan ruang, yang berarti bahwa kekuatan pihak lain melebihi kekuatannya sendiri. Hanya dalam kasus ini, formasi pedang Wuji akan gagal. Dan pada saat itu, surai pedang sudah datang. Suara mendesing. Tubuh Tan Yun bergerak seketika untuk menghindar saat dia merasakan sakit yang menusuk di telinga kanannya. Tapi surai pedang memotong sepotong daging dari telinga kanan Tan Yun setelah memotong rambutnya yang terbang. Hahaha, pergilah ke neraka bajingan. Fan Kan berhenti di udara, tertawa terbahak-bahak, dan mengorbankan tembakan pedang terbang lain ke kakinya. Segera, pedang itu muncul di atas Tan Yun, gaya pedang rumit menuju Tan Yun yang menghindar lurus ke bawah. Seluruh proses, mengalir, dalam satu napas. Ketika Tan Yun melakukan langkah ilahi, dia menembak ke belakang 200 kaki di udara, darah panas mengalir dari dahinya, tetapi pedang Fan Kan menembus alisnya, begitu dalam hingga terlihat sampai ke tulang. Pembunuhan seni Do Su Xing Yi. Di bawah langit malam, Fan Kan, yang tubuhnya ditutupi dengan tanda bintang, seperti bintang yang terang, berkedip ke arah Tan Yun dengan lintasan yang tidak menentu. Tinju Tan Yun mengepal saat dia dengan marah bersiul, mulut setan angin. Sebelum kata-kata itu keluar dari mulutnya, terdengar suara siulan agung dari langit yang luas dan tak terbatas, seperti iblis yang turun, suara iblis yang menyelimuti segalanya. Fan Kan tiba-tiba menghentikan pengejaran, melihat ke atas saat itu, langsung menggigil. Pada saat ini, di atas kepalanya, mulut raksasa 1000 meter yang terbuat dari tenaga angin bersatu muncul. Di dalam mulut besar Motian, bila angin besar yang dipenuhi dengan mencekik semua hal, padat, dengan aura menakutkan mengunci Fan Kan setelah ledakan. Napas pengunci ini, sangat kuat, Fan Kan seperti musuh besar, terganggu. Dia tidak ragu bahwa dia sudah terlambat untuk menghindar, tetapi harus bertarung. Armor kondensasi tanda bintang. Pemusnahan bintang. Fan Kan mendesis, dan dalam sekejap, puluhan ribu tanda bintang yang berputar-putar di sekitar tubuhnya menyatu menjadi baju besi tanda bintang yang menutupi kepala dan tubuhnya. Pergelangan tangannya berputar, pedang panjang tangannya meledak, aura pedang segel bintang setinggi 100 kaki, berteriak dengan marah di mulut iblis angin yang menukik. Ruang bergetar, angin seperti menangis, saat aura pedang segel bintang sepanjang 100 kaki memotong mulut iblis angin, satu segel bintang yang berputar di sekitar aura pedang, hancur dengan ledakan. Mulut iblis angin bersiul, menelan surai pedang dan kemudian hancur tak terlihat. Mulut angin iblis hanya berhenti di kehampaan, dan kemudian turun, menelan Fan Kan, yang kakinya di atas pedang terbang. Bagaimana ini bisa terjadi? Kekuatan tenaga anginmu telah meningkat setidaknya 10 kali lipat. Fan Kan ketakutan, dan melambaikan aura pedang tanda bintang sepanjang 900 kaki berturut-turut, mendesis, tanda bintang bersatu, 9 pedang kembali menjadi satu, hancurkan. Pada saat itu, 9 aura pedang tanda bintang menjadi satu dan berubah menjadi raksasa 300 kaki, seolah-olah telah menembus kekacauan dan melesat ke langit, memotong mulut setan angin. Segera, aura pedang segel bintang besar runtuh, dan pada saat yang sama, mulut iblis angin 1000 meter juga hancur berkeping-keping. Setelah mulut iblis hancur, itu berubah menjadi bila angin raksasa sepanjang 3 kaki yang tak terhitung jumlahnya, menelan Fan Kan dan Lin Xinyi seperti langit yang luar biasa. Lin Xinyi berteriak, menghindar dengan tergesa-gesa, perahu roh kelas menengah sepanjang 100 kaki, di bawah langit ledakan bila angin, miskin yang rapuh, segera dipotong menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya, jatuh menuju kehampaan. Karena Fan Kan kuat, maka Tan Yun tidak dapat melakukan formasi pedang Wuji. Pada saat ini, di luar formasi yang harus diperhatikan, meskipun formasi pedang Hong Meng Slater God dalam kekosongan, diameternya masih 300 kaki, tetapi ruang internal adalah 11 kali lebih besar.
Ketika pecahan besar perahu roh jatuh ke dalam kehampaan, teriakan cemas Fan Kan terdengar dari dalam formasi. Sinyi, berbahaya bagimu untuk tetap berada di dalam formasi. Cepat kabur dari formasi. Lin Sinyi menginjak pedang terbangnya dan melarikan diri ke tepi formasi sambil melihat ke belakang, hanya untuk melihat Fan Kan di bawah melahap bila angin yang keras. Seluruh pelindung tubuhnya yang dibentuk oleh segel bintang terbelah menjadi beberapa bagian, meninggalkan puluhan luka yang dalam hingga ke tulang di sekujur tubuhnya. Darah mengalir seperti air. Saudara Fan. Lin Sinyi menangis, hendak mendekati tirai cahaya formasi pedang, tiba-tiba berhenti terbang, bunga ketakutan kehilangan warna. Tapi itu adalah pecahan perahu roh yang jatuh terlebih dahulu, setelah menyentuh layar formasi, layar itu bergetar hebat, dan pecahan perahu roh itu berubah menjadi berkeping-keping. Brengsek, kamu tidak bisa melarikan diri. Tan Yun berdiri di udara, mencibir, tiba-tiba, menatap Fan Kan, yang memar dan babak belur, matanya berkobar permusuhan, dia berteriak, hari ini, aku akan membiarkan kalian dua anjing dan pasangan mati dengan baik. Ruang bergetar, segel bintang lagi dikondensasi permukaan tubuh Fan Kan, tapi kali ini ilusi pelindung segel bintang, dibandingkan dengan yang sebelumnya kental, jauh lebih gelap. Fan Kan, yang memiliki rambut di kepalanya, menatap Tan Yun, matanya yang merah menunjukkan nyala api kemarahan yang mengerikan. Kamu, seorang pelayan dari Taman Obat Gunung Roh, benar-benar memiliki kekuatan yang menyaingi kekuatanku. Tapi sayangnya, mulut iblis anginmu yang paling kuat dikalahkan olehku. Hahaha. Sekarang aku akan melihat apa lagi yang bisa kamu lakukan. Tawa duniawi yang luar biasa menusuk telinga memenuhi setiap sudut formasi pedang pembantaian Dewa Hongmeng, mati. Tepat saat Fan Kan hendak bergerak, sudut mulut Tan Yun menggambarkan sebuah senyuman dari pemandangan yang kosong. Sayangnya, aku khawatir aku harus mengecewakanmu. Suara Tan Yun tiba-tiba berdetak, ketidakpedulian yang dingin dengan kejam berkata, penjara mutlak guntur. Dengan cepat, di luasnya Chaos Vault, aliran kekuatan guntur setebal ember, seperti naga yang berenang dengan cepat. Dalam sekejap mata, ribuan kekuatan guntur seperti auger dalam lingkaran 1000 kaki, dengan aura destruktif, kaku dan sangat ganas, menyelimuti ribuan kaki di keliling kekosongan, turun dari langit dengan kecepatan ekstrim. Kekuatan guntur belum turun, napas yang kuat telah dibuat, segel bintang tubuh Fan Kan seperti api unggun yang melayang sering berkedip, momentum keruntuhan. Tan Yun, kamu bukan jiwa ban yang terbuang. Bagaimana kamu bisa memanfaatkan kekuatan angin dan guntur? Fan Kan mendesis ketakutan, telapak tangan kirinya menopang langit, dan energi spiritual yang kental mengembun menjadi perisai dari atas kepalanya. Segera setelah itu, dia melarikan diri 1000 kaki jauhnya dengan pedang terbangnya. Melarikan diri dengan panik, dia bisa merasakan bahwa dia tidak bisa mengalahkan penjara guntur Tan Yun. Tan Yun seperti dewa pembunuh yang menghadap semua makhluk, membiarkan darah menetes dari dahinya ke dalam kehampaan. Kecepatan terbang Fan Kan bahkan lebih cepat, tetapi dia tidak dapat melarikan diri dari penjara guntur dengan keliling 1000 kaki. Ketika dia melarikan diri 800 kaki dari kehampaan, dia sudah ditelan oleh 1000 ilusi seperti naga dari penjara guntur. Bang bang bang, dia berada di tengah-tengah kekuatan guntur yang ganas, dan perisai besar yang dibentuk oleh kekuatan spiritualnya di atas kepalanya retak, dan pada saat yang sama, tanda bintang yang menutupi seluruh tubuhnya runtuh satu demi satu. Sinar guntur seperti guntur auger, dengan kekosongan yang gemetar, membombardir tubuhnya. Suara jernih dari tulang retak dan jeritan manusia terjalin saat dada Fan Kan ambruk dan mulutnya menyemburkan darah saat dia terlempar ratusan kaki jauhnya. Fan Kan, pusing, mendapati dirinya berada di tepi penjara guntur, hanya 10 kaki jauhnya, dan dia bisa melarikan diri. Aku ingin hidup. Tubuh Fan Kan penuh dengan energi spiritual, dan dengan kelembaman terhempas, dia menembak ke arah tepi penjara guntur. 9 kaki, 6 kaki, 3 kaki. Namun, jarak pendek 3 kaki, seperti gunung yang tidak dapat diatasi, menjulang di depannya. Udara meledak, seperti ombak yang berombak, Tan Yun berpikir, tepi penjara guntur, awalnya aliran kekuatan guntur tanpa tujuan, tiba-tiba, seperti naga petir yang memberi kehidupan, mengangkat kepalanya, mengecam Fan Kan yang mendekat. Fan Kan, yang dadanya ambruk, menghindar dengan tergesa-gesa, dan kabut darahnya memenuhi udara, dan lengannya yang patah terbang kemana-mana. Kekuatan guntur meledakkan lengan kanannya. Saat untaian ular petir berderak melalui tubuhnya,
Tubuh Fan Kan jatuh dan terbang 200 kaki, sekali lagi tiba dalam radius 1000 kaki dari penjara guntur. Dia menyemburkan darah, hanya memanipulasi pedang untuk terbang ke kaki. Tiba-tiba, mata Cantus mengeluarkan ratapan putus asa. Tidak, tidak. Sebuah petir tiba-tiba meledakkan kakinya, menyemprotkan darah dengan dua kaki yang patah, langsung berubah menjadi sekarat di dalam penjara guntur. Xin Yi, selamatkan aku, selamatkan aku. Tangisan menyakitkan Fan Kan mencapai telinga Lin Xin Yi, yang telah lama ketakutan hingga kehabisan akal. Berada di luar penjara guntur Lin Xin Yi, kaki di atas pedang terbang dengan kaki lurus, mau tak mau gemetar, kakak senior Fan. Anda tahu, meskipun saya adalah ranah jiwa ban dari penyempurnaan besar, tapi aku bukan yang terkuat di daftar Crouching Dragon. Aku tidak bisa menyelamatkanmu. Pada saat itu, Fan Kan, yang telah kehilangan kedua kaki, satu tangan, dan dadanya runtuh, jatuh menuju kehampaan. Tan Yun di atas kepala vertikal ke bawah, memberi isyarat. Fan Kan menjatuhkan pedang terbang, tertelan bergandengan tangan. Tan Yun jatuh untuk mengejar Fan Kan, pedang menembus tulang selangka dan mengangkatnya. Tan Yun, aku merumput leluhurmu. Kamu ingin membunuh, aku Fan Kan 18 tahun kemudian, adalah pria yang baik lagi. Fan Kan memotong giginya karena marah dan mengeluarkan suara kutukan yang lemah. Dia tahu tidak ada gunanya memohon belas kasihan, jadi mengapa repot-repot memohon belas kasihan? Aku akan membiarkanmu mengutuk. Tangan kiri Tan Yun berubah menjadi cakar, kacing. Hancur mulut Fan Kan. Segera, tangan kanannya berubah menjadi kepalan tangan dan menghantam kepala Fan Kan. Tengkorak itu meledak seperti semangka. Tangan kanan pemegang pedang Tan Yun berayun, dan mayat tanpa kepala itu terlempar dari bilah pedang dan jatuh ke formasi pedang pembantaian Dewa Honmong, tirai formasi, ketika itu meledak menjadi hujan darah yang keji. Pikiran Tan Yun, ribuan kekuatan guntur seperti auger, seolah-olah diberi kehidupan, seolah-olah sekelompok auger menari, menukik ke bawah, langsung diselimuti oleh Lin Xin Yi yang ketakutan setelah kepala di atas, diam. Seolah menatapnya dengan tajam, setiap saat akan mengirimkan pukulan yang akan menghancurkannya. Lin Xin Yi menginjak pedang terbang, seluruh tubuhnya hampir telanjang buah, lengan kiri disilangkan di depan dadanya, waspada ke Tan Yun, melemparkan tatapan memohon, Tan Yun, tolong jangan bunuh aku. Aku juga berada di bawah paksaan Fan Kan, terakhir kali hanya bersama dengannya melawanmu. Oh, aku benar-benar tahu aku salah, selama kamu tidak membunuhku, aku akan melakukan apa saja, terisak Lin Xin Yi, melepaskan lengan kirinya yang menutupi dadanya. Tan Yun, di masa depan, aku adalah orangmu, aku melayanimu dengan baik, oke. Sebuah blus memerah pada fitur pucat Lin Xin Yi ini. Tubuh yang hampir telanjang dan sempurna, jika itu pria lain, dia pasti akan tergerak. Tetapi di mata Tan Yun, dia hanyalah kerangka merah muda dengan hati ular. Tan Yun diam-diam menatap Lin Xin Yi, dengan tenang keterlaluan, tanpa jejak nafsu di matanya. Melihat bahwa Tan Yun lambat untuk bergerak, sutra hijau Lin Xin Yi menari dan dengan hati-hati melayang di depan Tan Yun dengan pedangnya, dan dia memeriksa jari-jarinya, mencoba melepaskan jubah perak Tan Yun. Sejak awal, Tan Yun tidak mengatakan sepatah kata pun, dia juga tidak berhenti, saya tidak tahu apa yang dia pikirkan. Tuan, budak saya telah datang untuk melayani Anda. Lin Xin Yi memeluk Tan Yun, tangannya merogoh ke dalam jubah Tan Yun, dan saat jemari gioknya yang halus menelusuri punggung Tan Yun, Tan Yun tiba-tiba berkata, apakah kamu pelacur? Tuan sangat jahat, jika Anda mengatakan ya, budaknya. Mata dingin Lin Xin Yi seperti sutra, menggoda Tan Yun. Tiba-tiba, cincin jari Qian Kun yang berkeliaran di punggung Tan Yun melintas, belati memancarkan cahaya hitam, dari tangan kanan keluar dari udara tipis saat itu, wajah Tan Yun tiba-tiba dingin, tangan kanan probe seperti kilat, kopling mematikan kanan Lin Xin Yi, lengan. Lin Xin Yi tidak peduli seberapa keras, belati di tangan kanannya tidak bergerak sama sekali. Dalam sekejap, tangan kiri Tan Yun mencubit leher Lin Xin Yi, membuat pipinya merah dan tidak bisa mengeluarkan suara. Mata berbintang Tan Yun dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin, dan kata-kata yang dia ucapkan membuat Lin Xin Yi merasa seperti berada di gua es. Apakah kamu tahu mengapa aku tidak membunuhmu sekarang? Karena demi kamu menjadi seorang wanita, aku ingin meninggalkan tubuhmu utuh, meskipun 3 panah racunmu menembus kepalaku sejak awal. Kesempatan diberikan kepadamu,
Tetapi kamu seharusnya tidak mencoba memikatku dengan tubuh kotormu dan mencoba untuk menyentuhku. Mendengar kata-kata ini, mata indah Lin Xinyi meneteskan air mata, kepala jangkrik bergetar hebat, tatapan memohonnya, seolah ingin mengatakan, memiliki sesuatu untuk dikatakan. Sampai mati, aku tidak akan memberimu kesempatan untuk mengeluarkan suara. Sebelum kata-kata Tan Yun jatuh, tangan kanan yang memegang lengan kanan Lin Xinyi, diputar dengan keras, kacing. Melepaskan tangan kanan Lin Xinyi dengan keras. Lengan yang patah menyemburkan darah dan meluncur turun dari dalam jubah Tan Yun, dan pada saat yang sama, sebuah belati jatuh. Saat Tan Yun memberi isyarat, belati yang jatuh itu dibawa ke tangan kanan Tan Yun. Tan Yun dengan acuh tak acuh berkata, belati yang sangat beracun ini jauh lebih tidak beracun daripada jantung jalangmu. Oh, Lin Xinyi tampak sedih, air mata menetes dengan benang putus, tatapannya sedih. Ketika kamu menembak dengan kedua tangan, 3 panah beracun menembus kepalaku, hari ini aku mematahkan lenganmu, juga pantas. Kata-kata itu berhenti, cahaya darah muncul, Tan Yun memegang belati, memotong lengan kiri Lin Xinyi. Wow, wow, mata Lin Xinyi yang ketakutan dan tak berdaya, Tan Yun memegang belati, di alisnya, inci demi inci menusuk dahinya. Apakah kejam memperlakukan wanita seperti ini? Kejam, benar-benar kejam. Tapi di mata Tan Yun, Lin Xinyi sama sekali bukan manusia, tapi binatang buas yang kejam. Setelah belati menembus dahi Lin Xinyi, dia mati kehabisan darah dari 7 lubangnya, dan hanya dalam beberapa napas, wajahnya telah terkikis oleh racun dan menjadi hitam seperti tinta. Ini menunjukkan kekuatan racun belati. Setelah itu, Tan Yun menjatuhkan mayat itu ke dalam kehampaan dan melucuti formasi pedang pembantaian Dewa Hongmeng. Mayat Lin Xinyi yang hampir telanjang jatuh ke rerumputan di puncak. Mayat itu ditinggalkan di hutan belantara. Di bawah sinar bulan yang cerah, Tan Yun menginjak pedang terbangnya, tatapannya seperti pedang yang menusuk lurus ke arah garis keturunan jiwa binatang. Murong Hong, cepat atau lambat, aku akan membuatmu bertemu cucumu di neraka. Tan Yun memanfaatkan perahu roh dan melesat ke arah pembuluh darah dan. Pada saat ini, murid penegak hukum Dong Liang, yang telah mengikuti Tan Yun di kota Huang Fufang, secara alami telah kehilangan dia sejak lama. Dalam perjalanan kembali ke gerbang gunung Dan Puls, Tan Yun diam-diam merenungkan 4 musuh terkuatnya. Dan Puls 12 Penatua Luwu, Penatua Penegakan Sekte Dalam Qiu Yongming, Baris Pertama Jiwa Binatang Sekte Dalam, Penatua Kedua Murong Hong, dan Kepala Baris Pertama Jiwa Suci Sekte Dalam, Taois Jiwa Suci. Keempat musuh yang kuat ini seperti 4 batu besar yang menekan dada Tan Yun, mereka juga seperti 4 bom yang bisa meledak kapan saja. Tan Yun memutuskan bahwa dia tidak akan meninggalkan Dan Puls tanpa hal-hal penting di masa depan. 3 hari kemudian, di penghujung malam, Tan Yun terbang ke gerbang gunung Dan Fein dengan perahu rohnya, dan hanya di pagi hari dia kembali ke Gunung Abadi Changling dan memasuki rumahnya. Di sofa Tan Yun duduk berlutut dan mengeluarkan besi meteorit valet surgawi dari cincin Qiankun. Besi meteorit valet surgawi, meskipun hanya seukuran kepala, tetapi beratnya adalah 800.000 pound yang menakutkan. Dengan tatapan penuh harap tertuju pada besi meteorit ungu surgawi, Tan Yun tertawa terbahak-bahak, setelah saya menemukan 11 jenis bahan pemurnian, saya dapat melanjutkan untuk memperbaiki pedang terbang, dan ketika saya memperbaiki pedang terbang dengan 11 jenis atribut senjata Zun, maka aku bisa melakukan keterampilan pedang pembunuh Dewa Honmeng dan meningkatkan kekuatannya secara besar-besaran. Setelah menyingkirkan besi meteorit valet surgawi, Tan Yun memikirkan arena seni bela diri raksasa Dan Fein. Pada saat itu, Duan Zhen berkata pada dirinya sendiri bahwa dalam 1,5 bulan, pagoda waktu Mastered Extreme akan dibuka. Kemudian, dia berada di dalam pagoda ruang waktu Mastered kelas menengah, berkultivasi selama 18 hari, menghabiskan 3 hari lagi dalam perjalanan ke Huangfu Square City, dan kemudian menghabiskan 1 hari lagi di pelelangan di Square City serta untuk mencegat dan membunuh anjing pria dan wanita sebelum kembali ke Dan Puls. Sekarang sudah 25 hari kemudian, dan pada saat ini masih ada 20 hari lagi sampai pembukaan menara ruang dan waktu Mastered Extreme berikutnya. Tidak peduli betapa sulitnya mendaki pagoda ruang waktu Mastered Extreme, aku masih harus masuk dan berkultivasi. Juga, mari kita pergi ke arena seni bela diri raksasa terlebih dahulu, dan berkultivasi di dalam pagoda ruang waktu Mastered kelas menengah selama 20 hari pertama, dan tunggu pembukaan pagoda ruang waktu Mastered yang ekstrim. Tan Yun tampak penuh harap.
Untuk diketahui, di dalam pagoda ruang waktu biji master kelas menengah, 1 hari setara dengan 3 hari di dunia luar. Dan 1 hari di kelas ekstrim sama dengan 10 hari di dunia luar, sebulan adalah 10 bulan. Tan Yun sangat ingin masuk, menara ruang waktu biji master terbaik. Begitu dia masuk, dia akan punya cukup waktu untuk memperbaiki jimat harta karun kelas menengah ofensif untuk membela diri. Kedua, seseorang dapat mengontrol api es Hongmeng dan melahap api kelas harta karun atribut es, api Suan Laut Ungu. Terakhir, dan yang paling penting, dengan memasuki kultivasi selama sebulan, tidak hanya seseorang dapat menghabiskan waktu yang setara dengan 10 bulan, tetapi singa ilahi naga emas dan kera iblis pembunuh surga di dalam kantong binatang roh juga akan menghabiskan 10 bulan. Tan Yun berada di Meteor God Canyon, dan menghabiskan lebih dari 4 tahun di dalam menara Zun waktu biji master, dan kedua hewan peliharaan ilahi itu juga telah menghabiskan lebih dari 4 tahun. Tan Yun percaya bahwa itu tidak jauh dari waktu ketika mereka akan bangun. Tan Yun bangkit dan turun dari sofa dan hendak membuka pintu kamarnya dan menuju ke arena seni bela diri raksasa ketika suara panik dan familiar tiba-tiba datang. Sial. Sial, bagaimana dengan ini? Jika kakak senior Tan kembali, itu jalan buntu. Sialan ibunya. Dan Niu. Tan Yun membuka pintu dan melangkah keluar rumah, menatap Dan Niu yang cemas tidak jauh, bertanya, Dan Niu, apa yang terjadi? Dan Niu melihat ke belakang dan melihat Tan Yun, lalu bergegas ke depan dan mendorong Tan Yun ke dalam rumah, tampak cemas dan berkata, Saudaraku Tan, mengapa kamu kembali? Cepat sementara tidak ada orang di sekitar, kamu buru-buru bersembunyi. Tan Yun bingung, apa yang terjadi? Kakak senior Tan, izinkan saya bertanya, apakah Anda membunuh satu-satunya putra sesepuh penegak sekte dalam? Bagaimana Anda tahu bahwa? Tan Yun bingung. Astaga, kamu benar-benar membunuh Qiu Qilin. Big Bull panik, Kakak Tan, Anda tidak tahu, selama Anda pergi, Penatua Penegakan memimpin lebih dari 9.000 murid penegakan, masing-masing dengan binatang pengendus jiwa, untuk mencari pembunuh Qiu Qilin di Dan Fein kami. Baru saja tadi malam, binatang pengendus jiwa, berdasarkan aroma yang Anda tinggalkan di mayat Qiu Qilin, akhirnya mengendus aroma Anda di Gunung Abadi Changling dan mengidentifikasi rumah Anda ini. Chief sangat marah, dan sekarang berada di Ice Clear Immortal Mountain, menemani para tetua penegak hukum, dan Chief menyuruhmu pergi ke sana segera setelah kamu kembali. Namun, Diakon Sen diam-diam meminta adik laki-laki saya untuk memberitahu Anda bahwa Penatua Penegakan bukanlah orang yang baik, jadi jika Anda kembali ke Gunung Abadi Changling, Anda harus bergegas dan bersembunyi. Tan Yun tersenyum, mengambil napas dalam-dalam dan mencibir, apa yang harus disembunyikan? Saya akan pergi ke Gunung Abadi Bingqing, bagaimana jika saya bertemu Qiu Yongming? Dan Yu jangan khawatir, tidak apa-apa. Tan Yun berkata saat dia meninggalkan rumah, mengarungi perahu rohnya, dan melesat menuju Gunung Abadi Sebening Es, 25.000 mil jauhnya. 1 jam 2/4 kemudian. Di puncak Ice Clear Immortal Mountain, salah satu murid penegak hukum dan 29 murid tingkat yang menunggu di luar Ice Clear Hall melihat cahaya gelap jatuh dari langit di depan mereka, berubah menjadi perahu roh hitam gelap. Ketika mereka melihat orang di perahu roh, mereka langsung melompat seperti guntur dan mengutuk. Tan Yun, kamu bajingan, kamu benar-benar membunuh kakak laki-laki Qiu. Tan Yun, dasar binatang. 21 orang dengan mata api dan niat membunuh mendekati Tan Yun. Bajingan, bajingan, Tan Yun sombong, siapa kalian? Beraninya kau mempermalukan Laozi seperti ini. Tersesat untukku yang dulu. Tan Yun melakukan langkah ilahi, seperti serigala memasuki kawanan domba, muncul di samping 21 orang pada waktu yang hampir bersamaan. Tinjunya seperti meteor, mengayunkan 21 pukulan satu demi satu, menabrak dada 12 orang. Dalam suara retak tulang yang tajam dan jernih, 20 murid penegak hukum bergegas, dada runtuh, sejak waktu 2 kali kecepatan, hancur, rendah di udara menyemburkan darah. 20 orang di tingkat ke-9 Soul Realm tidak dapat memberikan satu pukulan pun. Murid yang berada di puncak alam jiwa, lengan kanannya melingkar dengan energi spiritual, dan saat dia mengayunkan tinjunya untuk menghadapi serangan itu, tinju kanannya meledak dengan cepat, dan di tengah kabut darah, tangannya yang patah, jari-jari terbang bersama. Ah, tubuh murid itu dipukul mundur oleh Tan Yun, kakinya meluncur ke belakang di puncak. Tan Yun secepat kilat, dia mendekat, tinju kanannya berubah menjadi cakar,
mencengkeram pergelangan tangan murid yang patah yang menyemburkan darah, dan menariknya kembali. Penatua penegakan, tolong. Suara ketakutan murid itu menembus awan dan membelah bebatuan. Pintu aula sebening es terbuka secara terbuka, Qiu Yongming, yang berusia sekitar 60 tahun, melintas, dan tiba-tiba tubuh tuanya bergetar hebat. Tan Yun, kamu bajingan, lepaskan dia untuk penatua ini. Mulut Tan Yun membuat sketsa senyum dingin, dia mengabaikannya, tangan kanannya menarik murid itu ke dalam pelukannya pada saat yang sama, kaki kirinya menendang dadanya. Dada murid itu runtuh, tulang rusuk patah, berdarah menusuk keluar dari dada, aliran darah panah menyembur keluar dari mulut, tubuh seperti layang-layang dengan tali yang putus, membawa semburan debu, sangat hancur di Qiu Yongming, kaki. Oh, Penatua, kamu harus melakukannya untuk murid. Penatua, 21 orang berada dalam genangan darah, meratap dan jatuh. Tan Yun, pertama kamu membunuh putraku, dan sekarang kamu begitu ceroboh hingga melukai murid-muridku. Kejahatannya sangat jahat. Qiu Yongming, yang berada di tingkat ke-6 alam pemurnian jiwa, sangat marah sehingga paru-parunya meledak, dan seketika, berubah menjadi bayangan sisa, dia meluncurkan telapak tangan ke arah Tan Yun. Dia konsen, penatua penegakan akan membunuh orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu. Tan Yun berteriak, melemparkan langkah ilahi Hong Meng, dalam sekejap, dia muncul 200 kaki jauhnya, dan pada saat itu, telapak tangan yang terlihat, semakin besar dan besar.